Ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga di tikbitnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tambahin satu foto di awal. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai detik 11.05. Lalu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas. Klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalau udah kalian bisa kembali. Klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Klik yang pengaturan standar, lalu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Masuk di frekuensi, ubah jadi 1,00 Hz, lalu di magnitude-nya ubah jadi 30. Kalau udah, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di move dan move atau transform lagi, kalian cari yang swing ataupun ayun. Nah, kalau udah di frekuensinya, kalian bisa atur jadi 0,80 Hz atau 0,80. Di sudut 1 kalian bisa atur jadi min atau negatif 3,0 derajat. Lalu di sudut 2 kalian bisa atur jadi 3,0 derajat. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya lengkung fraktal. Klik yang pengaturan standar, lalu di magnitude-nya ubah jadi 0,010. Kalau udah, kalian masuk di detail dan kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,00. Kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 2,50 atau 2,50. Kalau udah kayak gitu, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear strike. Nah, kalau udah, di sini untuk kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,20 ataupun 0,30, terserah kalian. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk atau kalian cari detik 08.13. Kalau udah ketemu, kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, lalu kalian flin ke atas. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau buram gerak. Klik yang pengaturan standar. Kalian tambahkan efek lagi dan kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian bisa keluar dari fotonya biar enggak nge-lag. Lalu di parallax-nya yang X ubah jadi 21. Lalu untuk offset yang X kalian atur jadi 11. Masuk di kekuatan, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,250. Lalu yang di detik 08.13 ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang kedua, lalu horizontalnya kalian fullin. Kalau udah, di sini kalian bisa kembali dan kalian masuk di evolution, lalu kalian atur jadi 4,67 atau 4,62, terserah kalian. Nah, kalau udah, untuk bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kalian kasih keyframe di titik 08.13 dan kalian ubah jadi 0,01. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 3,33. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali masuk di straight yang X kalian ubah jadi 0,01. Lalu yang dia ubah jadi 0,49. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja tambahin satu foto lagi di detik 11.05. Kalau dari sini kalian bisa panjangin sampai detik 13.03. Lalu kalian bisa potong sisanya. Di foto yang ketiga kalian bisa panjangin sampai detik 15.02, tambahin satu foto lagi. Di foto yang keempat panjangin sampai detik 16.29. Kalau udah, di foto yang kelima panjangin sampai detik 18.27. Nah, di foto yang keenam kalian panjangin sampai detik 20.25. Di foto ketujuh kalian bisa panjangin sampai detik 22.23. Lalu di foto terakhir kalian panjangin sampai akhir. Nah, kalau udah gini kan kita udah tambahin foto-fotonya. Kalau udah, kalian bisa langsung masuk aja di foto yang kedua.
Nah kayak gini kalian bisa potong-potong, kalian bisa naikin ke atas dulu, lalu kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalau udah kalian lanjut di foto yang ketiga, kalian bisa naikin ke atas, lalu kalian baru potong-potong fotonya sesuai detik bit. Pokoknya kayak gitu terus, kalian naikin dulu, lalu kalian baru potong-potong fotonya sesuai detik bit. Oke, kalau udah kalian selesai potong-potong semua fotonya, nah di sini kalian bisa klik foto yang pertama di detik 11.05 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan buat potongnya di sini kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 1,300, kasih juga keyframe di awal biarin jadi 1,300. Nah kalian kasih juga keyframe di tengah ubah jadi 1,000. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, masuk di pertengahan keyframe akhir, klik kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Nah di sini untuk exposure-nya kasih keyframe di tengah biarin jadi 0,00 dan yang di awal ubah jadi 1,15 atau sesuaiin aja sama foto kalian. Kalau udah di sini kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 naikin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto di belakangnya yang belum ada efeknya sampai selesai. Kalau udah semuanya, di sini kalian bisa masuk di foto yang bagian kedua. Di sini kalian klik yang di bagian kiri yang agak lama, ada 4 foto. Untuk bagian kedua, lalu kalian klik yang atas yang kotak segitiga sama lingkaran, otomatis bakal menjadi satu grup. Pokoknya kayak kalian gabungin kayak gitu terus fotonya sesuai bentuk fotonya ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, otomatis semua fotonya udah berbentuk grup kecuali foto yang pertama. Kalian masuk di grup 1, klik efek. Setelah itu klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali klik foto yang depan, klik efek, masuk di ombak-ambing dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di grup yang belakang. Kalian bisa masuk di foto yang pertama tadi, lalu kalian klik efek, kalian masuk di efek ayun, lalu kalian salin efek dan kalian tempelin di grup yang pertama tadi. Kalau udah kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di blur, kalian cari yang efek motion blur atau buram gerak. Nah kalau udah gini kalian bisa salin efek, lalu kalian tempelin di grup-grup selanjutnya. Kalau udah semuanya, kalian masuk di awal video, lalu kalian klik tanda plus dan kalian klik kotak, lebarin satu layar. Lalu kalau udah di sini, kalau udah kayak gini, kalian kayak geser aja keluar dari foto yang pertama biar nggak nge-lag. Klik kotaknya dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang pertajam. Lalu kalau udah kalian klik yang pengaturan standar, untuk kekuatannya ubah jadi 0,26. Kalau udah kalian bisa kembali lagi, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di warna dan cahaya, kalian klik yang ganti warna, klik yang pengaturan standar, lalu diganti warnanya ubah jadi warna hijau dan warna barunya ubah jadi abu-abu. Nah untuk filternya atur jadi 53%. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Untuk gamanya kalian bisa ubah jadi 0,630. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, kalian cari efek yang namanya vignette ataupun skema. Kalau udah di ukurannya kalian bisa atur jadi 121,8%. Nah kalau udah kalian masuk di roughness ubah jadi 48%. Lalu di filternya kalian fullin jadi 1,000. Lalu kalau udah kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di efek, hapus yang ganti warna sama skema. Untuk paparan gamanya yang gamma ubah jadi 0,070. Lalu di offsetnya ubah jadi 0,15. Selanjutnya di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah atau hot color. Nah di sini untuk garisnya kalian bisa tarik aja sampai di pertengahan warna biru. Kalau udah kalian bisa kembali klik tambahkan efek, lalu kalian klik yang lainnya dan kalian pilih yang pemetaan ulang channel RGB.
Lalu yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur. Lalu di kekuatannya ubah jadi 0,555. Kalau dari sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Setelah itu masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya pergeseran Hue, lalu kalian klik yang pengatur standar. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear.g. Kalau udah, kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai. Lalu kalian bisa cek-cek dulu buat videonya. Nah, kayak gini. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai. Langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.